akan mengganjar kita setara dengan 1000 sholat rakaat. 1000 kita itu mengunjungi orang sakit dan 1000 kali kita mengunjungi orang meninggal atau takziah. Semoga Allah tetapkan kita selalu dalam nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan, dan juga memberikan kita nikmat-nikmat yang kita butuhkan. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, saudara beliau, anak cucu beliau, dan juga kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk menjaga, melaksanakan syariat yang beliau contohkan, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya nggak apa-apa duduk ya. Okay. Bapak Ibu sehat ya, insya Allah ya, sehat ya. Jarang kita mendapatkan materi ngaji itu membahas masalah kesehatan. Padahal kita ini adalah calon-calon para pendakwah yang bisa menyampaikan agama Islam secara syariat, sehingga syariat yang kita laksanakannya bisa sempurna. Jadi kalau jenengan dapat kemarin itu materi dari gurunda kita Ustadz Abdurrahman Al-Mukrami, bahwa syariat itu bukan cuman hubungannya dengan ibadah sholat, tetapi namanya syariat itu semua aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Syariat atau amal soleh akan menjadi amal soleh ketika apa syaratnya? Niatnya benar, caranya benar ya. Kalau nggak benar salah satunya, jadi amal salah, gitu ya. Amal salah, bukan amal soleh. Baik Bapak Ibu, kita beraktivitas sehari-hari itu harus sehat, makanya nikmat sehat itu penting. Orang karena sakit itu bisa kufur nikmat. Banyak orang karena sakit itu akhirnya ibadahnya itu tertunda, bahkan tidak bisa menikmati ibadah itu sendiri. Sholatnya di tempat tidur misalkan, gitu, nggak nikmat ketika kita itu sujud, merasakan nikmatnya sujud. Nggak bisa mencari nafkah gara-gara sakit. Bahkan karena sakit itu seseorang itu bisa murtad banyak. Maka sehat itu penting. Jenengan hadir di sini pasti sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin hadir, nggak bisa. Termasuk juga ngikuti materi-materi nanti, Ustadz itu perlu sehat. Maka di sini di kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan sharing tentang kesehatan. Karena ini adalah passion saya, karena ini adalah bidang saya, maka saya pun juga bisa mendakwakan masalah kesehatan ini yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua, terutama saya, untuk bisa menyampaikan sesuatu hal yang benar dan manfaat untuk panjenengan semua, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sakit. Siapa yang mau sakit? Coba angkat tangan. Ada yang mau sakit? Atau pingin sakit? Enggak, tapi suatu ketika jenengan pasti sakit. Saya pun juga pasti sakit. Rasulullah itu terkenal sebagai manusia yang paling sehat, tetapi Rasulullah tetap pernah sakit. Pernah sakit. Maka jenengan siap-siap untuk sakit. Tetapi kita perlu ikhtiar agar kita tidak sakit. Sakit itu apa? Ini secara definisi secara umum, bahwa sakit adalah pandangan atau persepsi seorang bila merasa kesehatannya itu terganggu
sakit adalah hal yang tidak mengenakan. Ada nggak orang so sakit udah enak begitu? Betul nggih? Atau nyeri yang pasti dirasakan seseorang. Jadi namanya sakit itu tandanya adalah adanya keluhan atau simptom, keluhan, gejala. Tapi masalahnya sering kita berorientasi pada simptom atau keluhan itu, sementara penyebab terjadinya sakit, penyebab keluhan itu muncul, itu kita agak sering kita acuhkan, yaitu etologinya. Nah, sakit berdasarkan definisi Rasulullah SAW ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad itu bersabda, dua kenikmatan yang dapat memperdaya manusia, banyak manusia, adalah sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6049. Ini Bu, Pak, jangan lihat ketika kita sakit apa yang kita lakukan. Nih, ketika kita sakit apa yang kita lakukan? Datang ke dokter, atau datang ke rumah sakit dirawat. Ketika datang ke rumah sakit pasti juga ditangani oleh dokter. Ketika kita datang ke dokter, kita ke rumah sakit, bisa langsung sehat? Kok belum tentu? Udah pasti sehat? Belum tentu. Sudah materi apa namanya itu TB2 kan ya? Penilaian dalil ada 3, wajib akli, jaiz akli, mustahil akli. Nah ini masuk pundi. Kalau kita datang ke dokter, ke rumah sakit, pasti sembuh. Jaiz apa wajib? Kalau saya jawab mustahil akli. Mustahil akli, pasti nggak sembuh. Lah kok ketemu sama dokter, ketemu rumah sakit jenengan pasti sehat atau enggak? Kan pasti membutuhkan ini toh. Napa ini? Lah belum minum obat kok merasa sehat itu. Berarti dokternya atau rumah sakitnya dukun itu. Baru ketemu bisa langsung sehat, sembuh. Nggak mungkin ya. Maka ketika kita datang ke dokter, kita datang ke rumah sakit, pasti diberikan obat. Nah, obat itu apa Pak Bu? Obat itu adalah obat kimia. Obat kimia, karena obat herbal tidak akan mungkin diresepkan. Obat kimia, sintetis dia. Kalau obat kimia kita konsumsi, responnya ada 2. Yang pertama, bisa sembuh mungkin ya, keluhannya berkurang. Sudah pasti ini wajib akli, jaiz akli, mustahil akli, jaiz. Manfaat positifnya ketika kita minum obat itu jaiz, bisa sembuh, bisa tidak. Bisa sembuh, bisa tetap sakit. Masalah positifnya itu, manfaatnya. Sekarang adalah negatifnya, efek negatifnya. Apa efek negatifnya? Sudah pasti mboten bahwa itu obat yang kita minum itu akan memunculkan efek samping. Yang pasti itu adalah residu kimia. Obat yang kita minum pasti ada sampah kimianya. Makanya orang yang minum obat itu kalau sering-sering dia akan menyebabkan penyakit yang lain, terutama ginjal misalkan. Pernah dengar? Yakin? Iya yakin. Karena orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan kimia pasti akan berakhir. Ini kita nggak ngomong masalah qada-qadar karena jenengan belum belum dapat materinya, gitu. Qada-qadar belum ya Mas? Belum. Oke. Belum. Jadi kita nggak ngomong qada-qadar, tapi ngomong masalah ilmiah, bahwa ketika kita minum obat sudah pasti ada muncul residu kimia itu. Kalau dicek lab pasti ada zat kimianya. Maka efek zat kimia itu akan mempengaruhi kestabilan kerja dari organ tubuh kita. Itu loh yang jenengan lihat itu. Tuh. Semua itu. Yang
kemungkinan peluang besarnya jenengan akan juga sakit. Walaupun mungkin dengan obat itu sembuh, tetapi dari residu kimianya itu akan memunculkan penyakit yang lain yang nanti akan muncul. Entah itu kanker, entah itu karena diabetes, entah itu karena mungkin gagal ginjal, entah karena serangan jantung dan sebagainya. Karena residu kimia itu akan tetap ada di aliran darah, menyebabkan aliran darah itu akan banyak zat-zat kimia. Seperti air ini, air ini, lama kelamaan airnya itu akan keruh. Banyak dia itu tumpukan zat kimia, sehingga sirkulasi darah menjadi lancar, tidak lancar. Padahal ketika kita datang ke dokter, datang ke rumah sakit, kita berharap kita bisa beraktivitas secara normal, gitu, benar ya? Sepakat di sini? Atau sepatu? Sepakat dan setuju? Benar ya? Baik. Bapak Ibu, kita ini manusia adalah makhluk sempurna. Sesungguhnya kita ini nggak perlu minum obat, Pak. Karena Allah itu menciptakan manusia itu begitu sempurna. Berdasarkan Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Ketika, maaf, perhatikan ya, ketika kita terjadi perdarahan, luka ya, keluar darah, kira-kira darahnya ngocor terus atau nutup? Akan nutup ya. Seketika nutup. Kenapa kok nutup? Karena Allah menciptakan trombosit. Ketika kita luka, trombosit itu akan menutup luka kita. Ketika kita terpapar bakteri virus, apa yang terjadi? Maka leukosit itu akan naik untuk membantu membunuh bakteri virus. Ketika kita luka, infeksi, leukositnya tinggi. Biarin mawon luka kita, nggak perlu lagi dikasih betadine, sembuh. Ketika kita misalkan minum atau konsumsi banyak glukosa, gula, maka gula itu akan didampingi oleh insulin, diikat oleh insulin. Semakin banyak gula yang keluar, semakin banyak insulin yang diproduksi oleh pankreas. Jadi di dalam tubuh kita yang sempurna ini sudah digaransi oleh Allah itu kita akan sehat sebenarnya itu. Nggak perlu obat-obatan dari luar. Masalahnya kenapa kita bergantung pada obat-obatan? Pertama, kita nggak sabar. Yang kedua, masalahnya adalah organ yang harusnya bertugas untuk mengatasi masalah tersebut itu punya masalah juga, sehingga prosesnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Perhatikan, nih, perhatikan ya. Ini kenapa Bu? Peralatan elektronik, benar ya? Peralatan elektronik ketika kita fungsikan, kita hidupkan, perlu nopo? Perlu listrik. Bahan bakarnya utama adalah listrik. Gitu? Jenengan panjerma alat elektronik ini, misalkan TV, kulkas itu sehari-hari 24 jam, AC-nya dihidupin 24 jam. Rusak badan. Hidup sebenarnya, hidup terus ya.